Shalom Aleichem Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah tema begini ya. Tobat mendadak di Alkitab. Tobat mendadak, saudara-saudara ya. Kita sering mendengar ya, dia tuh tobat mendadak itu. Kemarin masih jadi tokoh agama lain, tiba-tiba besok udah tobat ya, mengaku sebagai percaya Yesus. Tobat mendadak. Di Alkitab pun ada tobat mendadak, saudara-saudara ya. Nomor 1, penjahat yang di sebelah Yesus disalib. Yesus itu disalibkan, sebelah kiri kanannya ada penjahat yang disalib juga. Di dalam Lukas 23 ayat 42 dan 43, ini kalau saya meyakini ini yang di kanan, yang sebelah kanan Yesus ya, walaupun di Alkitab tidak ditulis ya. Ya, Lukas 23 ayat 42 dan 43 mencatat seorang penjahat yang karena kejahatannya maka dihukum mati, disalib ya. Tiba-tiba penjahat ini tobat percaya Yesus ya. Yesus sebagai raja. Mendadak sekali, hanya dalam hitungan detik sebelum dia mati disalib. Lalu penjahat itu mati, dan sebelum Yesus sendiri juga mati kan akhirnya. Yesus berkata kepada penjahat itu, "Hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus." Ayat ini menunjukkan bahwa untuk urusan selamat itu karena iman. Penjahat itu tidak bisa dikatakan bisa dikatakan tidak pernah berbuat baik sekalipun ya. Penjahat itu kapan berbuat baik, kapan sembahyang, kapan beribadah? Enggak pernah dia. Kok Yesus berani berkata ke Firdaus? Ya, jadi untuk urusan keselamatan itu adalah karena iman. Lalu apa yang kelak akan ditukar dengan mahkota? Kan penjahat itu tidak punya perbuatan baik selama hidupnya. Yang akan ditukar dengan mahkota adalah keberanian untuk percaya Yesus. Anda bisa saja berbuat jahat, lalu Anda berani percaya Yesus, itu dihitung sebagai perbuatan baik. Ya, kebanyakan orang pengecut tidak berani percaya Yesus. Saya tantang Romo dan Pendeta. Anda tidak berani percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah. Para Romo, apa kamu berani? Para pendeta, apa kamu berani? Tidak ada yang berani. Ya, Allah mereka tetap Bapa, bahkan Yesus tidak pernah jadi Allah sekalipun, dari kapanpun sampai kapanpun. Para Romo dan pendeta, tidak ada yang berani percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah. Tidak ada yang berani. Tidak pernah ada orang yang memberitakan tentang Injil Yesus kepada penjahat itu. Bagaimana ia bisa tobat mendadak? Roh Kuduslah yang melakukan pemberitaan Injil Yesus, Injil anaknya kepada penjahat itu. Nomor dua adalah Saulus. Saulus di jalan menuju ke Damsyik. Ketika Saulus dengan kuasa penuh punya wewenang menganiaya jemaat, ketika itulah Saulus tobat mendadak. Sebuah sinar sangat terang, yaitu sinar kemuliaan Yesus Allah dari langit, membutakan mata Saulus. Saat itulah Saulus tobat. Kisah 9 ayat 4 dan 5. Lalu Yesus Allah memberi penegasan untuk apa Saulus tobat. Yesus berkata kepada Ananias nih ya, ia itu Saulus akan menjadi alat pilihan bagiku. Kisah 9 ayat 15. Sejahat apapun manusia bisa saja tiba-tiba tobat
percaya Yesus, kalau memang oleh Yesus, akan dijadikan alatnya. Tidak pernah ada orang yang memberitakan Injil kepada Saulus, tetapi Roh Kudus, yaitu Roh Yesus sendiri yang melakukan pemberitaan Injil, pemberitaan tentang Yesus kepada Saulus. Nomor 3, keluarga Kornelius. Itu juga tobat mendadak satu keluarga. Bahkan terima Roh Kudus duluan, lalu belakangan dibaptis dengan air oleh Petrus. Di dalam Kisah 10 ayat 44 sampai 48. Tidak pernah ada yang memberitakan Injil kepada Kornelius, tetapi Roh Kudus sendiri yang melakukannya. Lalu ketika Petrus sekedar khotbah singkat, mereka semua satu keluarga tobat mendadak ya. Kemudian yang nomor 4 adalah Nikodemus. Dia datang malam-malam karena sebagai pemimpin agama Yahudi. Malu nanti dilihat orang. Dia datang malam-malam hanya beberapa menit berdialog dengan Yesus. Yohanes 3 ayat 3 sampai 10. Endingnya adalah Nikodemus percaya Yesus. Dibuktikan dialah yang meminyaki mayat Yesus dengan minyak yang 50 kati itu ya. Begitu mayat Yesus diturunkan dari tiang salib. Yohanes 19 ayat 39. Siapa yang memberitakan Injil kepada Nikodemus? Yesus hanya berdialog beberapa menit. Itu pun bicara soal dilahirkan kembali dari air dan roh. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Roh Kuduslah yang memberitakan Injil Yesus kepada Nikodemus, sehingga dengan berjalannya waktu, endingnya Nikodemus tobat mendadak. Kesimpulan, tobat yang terkesan mendadak itu karena karya Roh Kudus. Tobat yang mendadak pastilah ada maksud tertentu dari Yesus Allah. Yesus Roh Kudus itu, yaitu bahwa dia yang tobat mendadak itu akan dipakai jadi alatnya. Di masa sekarang tobat mendadak karena karya Roh Yesus, yaitu Roh Kudus itu bisa saja terjadi dengan dikuasai oleh Roh Kudus, diizinkan melihat, diizinkan mendengar, diizinkan merasakan sesuatu tentang hal-hal yang bersifat ilahi. Shalom Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya tobat mendadak itu karena karya Roh Kudus ya, nggak pernah diberitakan Injil tiba-tiba dia tobat ya. Tapi catat baik-baik, tidak semua yang tobat mendadak yang Anda pikir tobat mendadak itu karya Roh Kudus. Pak, penjahat yang disalib tobat mendadak dipakai apa oleh Yesus? Kan mati Pak, mau dipakai apa? Masa orang mati dipakai jadi alatnya? Gara-gara penjahat yang disalib ini percaya Yesus lalu mati, dipakai alat apa oleh Yesus? Dipakai untuk alat bahwa kita semua tahu bahwa untuk urusan keselamatan itu karena iman. Ini kan sesuatu yang kontradiksi. Penjahat itu gak pernah berbuat baik, kok bisa selamat? Maksudnya penjahat itu dipakai oleh Yesus. Sekarang kita yang membaca Alkitab, kita tahu, oh ternyata untuk urusan keselamatan itu iman toh. Itu contoh paling ekstrim ya penjahat itu. Itu maksudnya. Ya. Terus Saulus sudah tahu lah. Saulus dipakai oleh Yesus untuk penyebaran Injil Kristus ya, sampai kemana-mana. Nikodemus untuk posisi waktu itu adalah di lingkungan ulama-ulama Yahudi. Pasti Yesus pakai dia. Cornelius ya sama lah seperti itu. Kalau hari ini ada yang tobat mendadak, apakah Anda akan dipakai Yesus? Cek saja. Katanya tobat mendadak tapi masuk jadi Katolik. Katolik kan nggak percaya Yesus Allah. Itu berarti dia mengklaim lihat Yesus. Ya kalau lihat Yesus tidak akan jadi Katolik. Kan sekarang Yesus Allah. Ya,
Katanya lihat Yesus kok jadi Protestan, masuk ke gereja karismatik, Pentakosta, Mormon, Advent, kan mereka semua nggak percaya Yesus. Kan berkali-kali saya menantang pendeta dan menantang Romo, Katolik dan Protestan and the gang dan segala turunannya. Beranikah Anda mendeklarasikan Yesus Kristus satu-satunya Allah? Nggak berani. Padahal ayat Alkitab mengatakan Yesus Kristus adalah Allah itu. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, bukan dari kemarin. Sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Katanya kamu lihat Yesus, terus tobat mendadak. Kok masuk ke Katolik? Kok masuk ke Protestan? Kok masuk ke karismatik? Kok masuk ke Pentakosta? Itu bohong. Jadi kalau Anda bertobat karena karya Roh Kudus, mestinya masuk ke Kristen sejati Alkitabiah. Nih kita ini GAE, Kristen sejati Alkitabiah, percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah, bukan dari kemarin, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab biar pinter, ikut dibaptis biar namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Semua orang kalau namanya tidak ada dalam kitab kehidupan, mustahil bisa masuk surga. Penyembah Bapa mustahil masuk surga. Penyembah Tritunggal mustahil masuk surga. Tobat sekarang. Segala hormat untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.